Cewek blonde ini diculik dan dimasukkan ke koper. Jadi awalnya cewek ini dan suaminya punya sebuah acara hiburan TV. Tiba-tiba muncul seorang cewek blonde menawarkan diri, katanya mau ngeprank pacarnya. Jadi si cewek ini berpura-pura jadi penculiknya dan menculik si cewek blonde di hari pernikahan mereka. Meminta uang tebusan ke si cowok ini dan mengirim sebuah surat ancaman kalau si cewek blonde ini nggak selamat. Akhirnya cewek ini ngasih tahu ke si cowok kalau mereka tuh hanya berpura-pura dan ngasih tahu keberadaan si cewek blonde. Gak lama si cewek ditangkap polisi karena dituduh sebagai penculik dan pembunuh. Si suami bukan nolong si cewek tapi malah ngasih tuduhan palsu kalau si cewek memang seorang penculik dan malah menikah dengan si cewek blonde yang ternyata dibalik itu semua mereka berselingkuh. Dan semuanya udah direncanain oleh mereka sendiri demi mendapatkan uang dari pacar si cewek blonde dengan cara berpura-pura jadi korban penculikan. Akhirnya mereka jadi tersangka penipuan kepada publik dan mereka dihukum dimasukkan ke dalam penjara. Cewek gemuk ini dilempar ke paku sampai akhirnya jadi cowok ini punya sebuah metode program cepat kurus pakai paku yang disusun di papan. Dia nunjukin ke semua orang dengan badannya yang gemuk langsung tiduran di papan paku itu. Selang beberapa detik tubuhnya langsung kurus. Lalu dia manggil cewek ini yang pada saat itu lagi nonton. Tanpa basa-basi, dia langsung ngelempar cewek ini ke paku-paku itu. Pas tirainya nutup, cowok ini narik korset si cewek ini sampai badannya ketarik. Dan ketika tirainya dibuka, cewek ini pun pingsan. Cewek ini dilarikan ke rumah sakit. Diam-diam dia masuk ke ruang ganti si cowok. Di sana dia nemuin balon besar berbentuk tubuh manusia dan papan berpaku. 5 menit sebelum acara dimulai, diam-diam cewek ini ganti papan berpaku palsu dengan papan berpaku asli. Salah satu klien dari cowok ini pakai kostum gemuk kan. Rupanya langsung meledak dan menyakiti kliennya. Dari sana dia akhirnya ketahuan kalau udah menipu semua orang. Dan cewek ini jadi pelatih senam untuk para wanita yang mengalami hal yang sama. Dan gak perlu diet ekstrim lagi, tapi harus tetap menjaga keseimbangan tubuh dengan cara hidup yang sehat. Kasian banget cewek ini dibuang ke dalam sumur oleh ibu mertuanya sendiri. Jadi ceritanya si ibu mertua membawa si cewek ke dalam rumah kosong di dalam hutan dengan mata tertutup dan merantai kaki si cewek. Si cewek dirantai seharian tanpa makan ataupun minum. Terpaksa dia minum air dari tank toilet. Dengan sekuat tenaga dia buka rantai dengan hadiah pemberian suaminya. Akhirnya dia bisa keluar dari rumah kosong itu dan menyetir mobil mertuanya yang ditinggal untuk keluar dari hutan. Tapi sayangnya dia nemuin jalan buntu. Terpaksa dia turun dari mobil dan berjalan kaki dan jatuh. Untungnya suaminya mengetahui keberadaan si cewek dan si cewek ini nggak nyeritain kejadian sebenarnya ke si suami. Si ibu mertua diberi kejutan kalau si cewek masih hidup dan menuduh si cewek kalau dia tuh udah selingkuh. Tapi sayangnya rekaman CCTV nunjukin kalau si ibu mertua yang udah ngebawa si cewek ke dalam hutan. Dan ternyata ibu mertua ngelakuin itu semua karena dia nggak mau punya menantu yang gemoy. Kasian banget cewek ini dibuang ke dalam sumur oleh ibu mertuanya sendiri. Jadi ceritanya si ibu mertua membawa si cewek ke dalam rumah kosong di dalam hutan dengan mata tertutup dan merantai kaki si cewek. Si cewek dirantai seharian tanpa makan ataupun minum. Terpaksa dia minum air dari tank toilet. Dengan sekuat tenaga dia buka rantai dengan hadiah pemberian suaminya. Akhirnya dia bisa keluar dari rumah kosong itu dan menyetir mobil mertuanya yang ditinggal untuk keluar dari hutan. Tapi sayangnya dia nemuin jalan buntu. Terpaksa dia turun dari mobil dan berjalan kaki dan jatuh. Untungnya suaminya mengetahui keberadaan si cewek dan si cewek ini nggak nyeritain kejadian sebenarnya ke si suami. Si ibu mertua diberi kejutan kalau si cewek masih hidup dan menuduh si cewek kalau dia tuh udah selingkuh. Tapi sayangnya rekaman CCTV nunjukin kalau si ibu mertua yang udah ngebawa si cewek ke dalam hutan. Dan ternyata ibu mertua ngelakuin itu semua karena dia nggak mau punya menantu yang gemoy. Hidup cowok ini jadi hancur karena gara-gara hidung cewek ini kayak Pinocchio. Jadi ceritanya cowok ini nggak suka lihat hidung si cewek yang kayak Pinocchio. Dia sering membanding-bandingkan dengan cewek lain. Waktu malam cewek ini menolak operasi hidung lalu dia mau kabur dari rumah. Dia menutup pintu tanpa sengaja kehantam hidung si cowok. Hidung si cowok jadi patah dan harus dilakukan operasi. Si cowok juga nyalain si cewek kalau dia yang udah menyebabkan itu semua. Saat mau ketemu klien di kantor, si cewek sebenarnya nggak pede karena hidungnya yang panjang. Tapi ternyata kliennya tuh biasa aja. Gak ada yang komplain, tapi lebih memuji pengalaman cewek ini. Singkat cerita, cowok ini keluar dari kantor perusahaan karena dia mau lakuin operasi hidung. Beberapa bulan kemudian, si cewek ketemu si cowok yang keluar dari supermarket. Selama ini, si cowok ternyata mengurung diri. Dan ternyata setelah mencoba beberapa kali operasi, ternyata gagal. Dan bentuk hidungnya jadi aneh. Si cowok kabur setelah ngeliat si cewek karena dia udah ngerasa malu. Kasian banget di hari pernikahan cewek ini dilarang mertuanya berfoto berdua sama suaminya karena kegemukan. Dan parahnya lagi, waktu malam pertama ibu mertuanya ngelarang tidur dengan anaknya. Mereka harus tidur terpisah. Singkat cerita, cewek ini melahirkan dan bayinya tuh lahirnya prematur. Suaminya malah menyalahkan cewek ini karena gara-gara dia gemuk dan gak mampu melahirkan bayi yang sehat. Di saat itu juga cewek ini minta cerai dengan suaminya.
Waktu di pengadilan, ibu mertuanya nggak ngakuin kalau itu cucu kandungnya dan dia menolak untuk membiayai cucunya itu. Dan parahnya lagi nih, cewek ini disumpahin kena serangan jantung oleh mertuanya sendiri. Beberapa tahun kemudian, cewek ini ketemu sama ibu mertuanya di rumah sakit. Dan ternyata anaknya menikah lagi dan punya menantu yang jahat. Dipaksa olahraga sampai ibu mertuanya kena serangan jantung. Di saat itu, dia pengen cewek ini balik lagi jadi menantunya, tapi cewek ini nolak. Dia lebih memilih hidup sendirian ketimbang hidup dengan orang yang jahat. Gawat banget, cewek ini dilecehkan oleh bosnya sendiri. Jadi awalnya tuh kantor lagi ngadain meeting. Giliran cewek ini lagi presentasi, paha cewek ini dielus sama bosnya. Dengan refleksnya nih, dia nampar bosnya. Si bos jadi marah karena udah malu di depan karyawan dan nuduh balik kalau si cewek ini yang kegatelan. Waktu cewek ini naik lift, si bos ikutan masuk juga. Sontak si bos ngelakuin hal yang tak senonoh ke si cewek. Waktu pintu liftnya terbuka, cewek ini dituduh udah melecehkan bosnya sendiri. Saking depresinya, dia nyeritain kelakuan bosnya ke suaminya yang lumpuh. Si cewek nggak bisa berbuat apa-apa karena dia butuh pekerjaan itu demi pengobatan suaminya. Tapi suaminya nggak terima kalau istrinya udah dilecehkan. Dia langsung menemui bosnya. Tapi si bosnya ini malah menghina suami cewek ini kalau dia lumpuh dan nggak bisa buat apa-apa untuk istrinya. Karena udah terhina, dia nyiram kopi panas ke wajah bosnya itu. Lanjut part 2 ya. Lanjut part 2, cewek ini dilecehkan oleh bosnya sendiri. Sewaktu cewek ini lagi nyusun berkas di kantor, bosnya tiba-tiba muncul. Dia bilang ke cewek ini untuk tidur dengannya atau dia akan mencoreng nama baik si cewek dan dikeluarkan dari kantor. Si bosnya ini dengan sengaja mencet tombol mesin pemotong kertas dan ngeborok si cewek ini jadi terpotong. Ternyata dia udah dijebak sama bosnya sendiri supaya dia nggak bisa ketemu kliennya dalam keadaan tidak berpakaian. Tapi ternyata rencana bosnya itu gagal. Dia punya ide, dia ngeborok dari jaket bosnya yang tertinggal di dalam kantor. Singkat cerita, akhirnya kliennya mau bekerja sama dengannya. Dia juga naik pangkat dari kantor, dari karyawan biasa menjadi leader perusahaan kantornya. Dan ngebuat petisi kalau bos yang dulu itu sering melecehkan karyawan wanita di kantor. Akhirnya si bos ini dipecat dari kantornya dan cewek ini mampu membiayai suaminya untuk operasi hasil dari kerja kerasnya. Seorang kakek tua yang duduk di kursi roda dipaksa untuk bagiin harta warisan oleh ketiga anaknya. Mereka selalu minta uang ke si kakek untuk foya-foya. Karena mungkin dia ngerasa udah kakek-kakek, emosinya udah gak lama, mau gak mau kakek tua ini membuka berangkas rahasia yang isinya tuh banyak sekali uang. Ketiga anak yang serakah ini kegirangan ngeliat uang yang sangat banyak dan mereka menguras semua uang yang ada di dalam berangkas sampai nggak ada sisa sepeser pun dan pergi ninggalin si kakek tua sendirian. Tapi si kakek punya peliharaan seekor angsa kuning berkaki manusia yang selalu nemani si kakek tua dari dulu. Dan waktu bokong si angsa ini dicongkel, keluarlah sebuah telur emas. Ternyata sumber kekayaan si kakek tua berasal dari telur emas angsa. Dengan cara si kakek Indahoy berkembang biak dengan angsa tiap malam, yang ngebuat si angsa bertelur emas dan si kakek tua kembali kaya. Suatu hari ada seorang yang kehilangan kucing peliharaan dan bagi yang bisa nemuin kucingnya akan dikasih hadiah imbalan berupa uang yang banyak. Jadi cowok ini tertarik dong, dia langsung memulai pencarian si kucing hitam berpita. Dia mulai mencari di malam hari dengan ngebawa jaring. Dia ketemu beberapa kucing di dekat tong sampah, tapi nggak ada tuh kucing hitam berpita pink. Tapi tiba-tiba dia dengar ada yang minta tolong di sebuah rumah kosong. Pas diintip, ternyata ada seorang cewek yang mau diperkaos. Layaknya pahlawan kesiangan, si cowok ngedobrak pintu dan menghajar si pemerkaos, babak belur dan meninggoy. Dikira cewek cantik, ternyata dia kucing berpita yang lagi dicari. Tapi anehnya dia bertubuh manusia. Akhirnya si cowok membawa si kucing ketemu dengan keluarganya. Dan ibunya merupakan seorang manusia yang menikah dengan kucing jantan hitam yang kaya raya. Dan anaknya nggak cuma satu dong. Akhirnya si cowok dapat hadiah uang sekarung dari keluarga kucing. Suatu hari ada seorang cewek yang lagi motong daging, disusulin pacarnya meluk dari belakang. Kayak ala-ala opa Korea lagi masa-masa dipeluk dari belakang. Lagi romantisnya mereka, muncul seekor lalat hingga di hidung si cewek. Ternyata nggak cuma satu, tapi banyak banget tuh sampai berterbangan. Si cewek mukul lalat itu pakai pemukul lalat, tapi semakin dipukul semakin banyak sampai mereka kewalahan. Lalu mereka semprot pakai baygon, mati semua kan? Tapi mereka nemu sumber lalat itu muncul dari sebuah kulkas. Pas dibuka ternyata ada mayit di dalam kulkas yang wajahnya tuh udah bolong akibat dimakan lalat. Akhir cerita mereka berdua dimangsa lalat. Dan yang paling pertama diserang duluan itu mata dan mulut mereka.
Bocil ini dipaksa cari uang oleh ibunya yang seorang pemabuk. Jadi ceritanya bocil berumur 7 tahun dipaksa ibunya untuk bekerja di luar membersihkan mobil di pinggir jalan. Semua uangnya tuh dikasih ke ibunya, tapi dia dan adik-adiknya gak pernah dikasih makan. Terpaksa dia kerja di restoran demi mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan di restoran itu. Waktu adik-adiknya sakit, mereka sekalipun gak pernah dikasih obat ataupun makanan oleh ibunya. Singkat cerita, bocil ini nemui sebuah koran yang beritanya tuh foto dia waktu kecil. Ternyata dia sedang dicari oleh orang tuanya yang asli. Rupanya selama ini ibu pemabuk itu bukanlah ibu kandung dari si bocil ini. Ceritanya si ibu dalam keadaan mabuk gak sengaja ngebawa bocil ini ke rumahnya. Besokannya dia kaget karena tiba-tiba ada bocil di rumahnya dan dijadikan mesin pencari uang. Bocil ini mencari keberadaan orang tuanya dan akhirnya si bocil bertemu kembali dengan orang tuanya berkat tanda lahir di lehernya. Setelah dewasa, dia jadi seorang guru yang hebat dan ibu pemabuk ini menjadi gelandangan yang gak keurus.